Sip. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Yanwar Andika Cahyani dari grup A dan beberapa teman saya, pertama Satria Aji Darmawan, lalu juga ada Alif Ihsan, Muhammad Najati, dan Muhammad Rieno. Di sini kami dari kelompok grup A ingin membawakan hasil penelitian kami yang berjudul Kriminalisasi Kritik oleh Aktivis dan Jurnalis di Media Sosial melalui penerapan Pasal 27 Ayat 3 UU ITE. Oke, topik ini kami angkat karena fenomena kriminalisasi terhadap ekspresi publik di media sosial semakin sering terjadi. Padahal media sosial seharusnya jadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara bebas. Namun, penerapan UU ITE, khususnya pasal 27 ayat 3, justru sering membatasi kebebasan berekspresi yang ditafsir, sehingga bisa disalahgunakan untuk membungkam kritik. Akibatnya, banyak aktivis dan jurnalis menjadi korban kriminalisasi. Fenomena ini menimbulkan efek gentar atau chilling effect dan menunjukkan kemunduran demokrasi pada digital di Indonesia. Selanjutnya, untuk lebih lanjut akan dibawakan oleh rekan saya, Reyeno. Baik, untuk selanjutnya eh, ke bagian rumusan masalah. Jadi dari latar belakang tersebut, kami merumuskan 4 pertanyaan penelitian utama. Yang pertama adalah bagaimana karakteristik serta kelemahan perumusan hukum dalam UU ITE yang membuat beberapa pasalnya, terutama pasal 27 ayat 3, sering dianggap sebagai pasal karet yang membuka ruang tafsir ganda. Lalu yang kedua, sejauh mana penerapan pasal 27 ayat 3 UU ITE memengaruhi kebebasan berekspresi di media sosial, khususnya terhadap aktivis dan jurnalis di Indonesia. Lalu yang ketiga, bagaimana tanggapan pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil terhadap praktik kriminalisasi kritik melalui penerapan pasal 27 ayat 3 UU ITE di era digital. Dan yang terakhir, apa bentuk rekomendasi reformasi hukum dan strategi literasi digital yang diajukan dalam berbagai peneliti akademik untuk mencegah penyalahgunaan pasal 27 ayat 3 UU ITE terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital. Nah, fokus analisis kami ini mencakup 3 aspek, yaitu kelemahan pasal, lalu ada dampak terhadap kebebasan berekspresi, dan strategi reformasi hukum yang diusulkan dalam literatur akademik. Lalu selanjutnya ke metode penelitian. Jadi metode penelitian yang kami gunakan yaitu SLR atau Systematic Literature Review, karena pendekatan ini tuh memungkinkan peneliti menelusuri, menilai, dan mensintesis berbagai hasil penelitian sebelumnya secara sistematis. Nah, kami itu menggunakan database dari Scopus dengan string pencarian yaitu artikel 27 or pasal 27 dan seterusnya yang ada di sebelah sini. Nah, kami menemukan 141 artikel, lalu kami filter, disaring berdasarkan tahun dan keteraksesan jurnal. Jadi ada beberapa jurnal yang tidak bisa diakses. Jadi totalnya adalah 52 jurnal. Lalu setelah itu kami mengecek judul apakah sesuai dengan tema, dan akhirnya mendapatkan 24 jumlah artikel. Dan terakhir, evaluasi akhir papernya itu mengikuti inklusi dan eksklusi yang telah ditentukan. Di mana inklusinya itu adalah pokoknya jurnal yang menganalisis pasal 27 ayat 3 UU ITE, lalu yang mendokumentasikan kasus kriminalisasi untuk publik, lalu yang ketiga itu artikel yang sesuai dengan tahunnya. Lalu yang eksklusinya yaitu artikel yang tidak membahas pasal 27 ayat 3 UU ITE. Seperti itu. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan apa yang disampaikan Reno. Jadi di sini ada beberapa pembahasan dalam presentasi ini. Yang pertama yaitu ada karakteristik dan problematika pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE.
Selanjutnya ada dampak terhadap kebebasan berekspresi. Selanjutnya ada peran aparat penegak hukum dalam kriminalisasi kritik. Dan terakhir yaitu ada rekomendasi, reformasi, dan perlindungan ekspresi. Nah, pembahasan pertama yaitu karakteristik dan problematika pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Sebelum masuk, kita harus tahu dulu apa itu pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, yaitu menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Nah, pasal ini mengatur tentang larangan penyebaran informasi yang dapat merugikan nama baik seseorang dan dianggap sebagai tindakan penghinaan. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, lalu pasal ini kita bahas ke dalam, yaitu pasal ini multitafsir karena istilah seperti penghinaan dan tanpa hak tidak dijelaskan secara tegas. Selanjutnya, akibat dari tafsir hukum jadi subjektif dan rawan disalahgunakan dan terdapat tumpang tindih dengan KUHP dan Undang-Undang Pers yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman kami Satria Aji. Jadi dampak terhadap kebebasan berekspresi, yaitu yang pertama, pasal ini sering digunakan untuk menjerat aktivis, terus jurnalis, bahkan masyarakat umum yang menyampaikan kritik. Yang kedua, data SafeNet menunjukkan peningkatan kasus kriminalisasi sejak 2019. Terus yang ketiga, menimbulkan efek gentar, ceiling effect, di mana publik takut berbicara karena risiko pidana. Kemudian, peran aparat penegak hukum dalam kriminalisasi kritik. Yang pertama, aparat sering memproses laporan dari pihak berkuasa tanpa mempertimbangkan konteks sosial. Yang kedua, prinsip equality before the law sering diabaikan karena hukum lebih berpihak pada pejabat atau institusi. Yang ketiga, minimnya pelatihan HAM, hak asasi manusia, membuat aparat salah menilai kritik sebagai penghinaan. Ya, mau dilanjut teman saya. Ya baik, di sini untuk pembahasan yang ketiga kami membahas tentang rekomendasi, reformasi, dan perlindungan ekspresi. Di sini kami menemukan bahwa reformasi UU ITE itu perlu dilakukan dengan memperjelas rumusan pasal, yaitu pasal 27 ayat 3, agar lebih tegas dan selaras dengan prinsip HAM. Kemudian menghapus sanksi penjara untuk penghinaan dan menggantinya dengan sanksi perdata. Selain itu, penting juga untuk memperkuat etika aparat, perlindungan bagi jurnalis atau aktivis, dan peningkatan literasi digital masyarakat. Next. Oke, di sini untuk kesimpulannya, dari keseluruhan analisis, kami menyimpulkan bahwa pasal 27 ayat 3 UU ITE ini bersifat multitafsir dan sering disalahgunakan. Kemudian sekitar 79% kasus UU ITE ini terkait dengan pasal ini dan mayoritas menjerat aktivis serta jurnalis. Akibatnya itu terjadi efek gentar atau chilling effect, penurunan kualitas demokrasi dan pelanggaran hak berekspresi. Selain itu juga penegakan hukum masih bias dan represif. Dan yang terakhir itu diperlukan reformasi hukum dan perlindungan ekspresi digital. Maka revisi UU ITE ini dan reformasi penegakan hukum sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa hukum ini tidak lagi disalahgunakan sebagai alat pembungkam kritik. Okay, next. Nah, sebagai penutup ini kami ingin menegaskan kembali pesan utama dari penelitian ini, yaitu kritik bukan kejahatan, tapi fondasi demokrasi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.